Di hari pertama ini kondisinya kayak gini guys. Ini hari pertama. Terus di hari 168. Tuh, lo bisa lihat ini ada improvement sih guys. Ini tuh ada improvement. Oke guys, kembali lagi sama gua Mesa. So, kali ini gua akan ngebahas mengenai Scalp Massager lagi ya guys. Jadi tuh yang belum tahu, Scalp Massager itu adalah produk ini guys. Nih, ini tuh namanya Scalp Massager. Kurang lebih fungsinya adalah untuk memijat kulit kepala ya guys. Ketika lu pakai serum atau pakai sampo, bahkan digunain tanpa serum atau sampo atau tanpa produk tambahan itu juga bisa. Jadi fungsinya untuk memijat kulit kepala. Nah, ketika lu memijat kulit kepala, dia akan merangsang pertumbuhan rambut itu gitu guys. Nah, di sini gue akan ngasih pembahasan mengenai Scalp Massager ini dari sudut penelitian ya guys. Gue akan ngasih tahu penelitian dan bukti bahwa Scalp Massager ini bisa memberikan peningkatan pertumbuhan rambut di elu. Oke, poin pertama gue akan bahas dari sudut pandang penelitiannya dulu ya guys. Penelitian dari Scalp Massager ini bisa ngasih pertumbuhan rambut. Nah, ini gue akan kasih dua jurnal penelitian mengenai si Scalp Massager ini ya guys. Oke, lo bisa lihat di sini jurnal pertama ini berjudul Standardized Scalp Massage Result in Increased Hair Thickness, bla 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 lah ya. Nah, jadi poin intinya ya guys, gue langsung ke poin intinya aja. Jadi dari penelitian itu dengan metode di mana 9 orang menerima 4 menit, dia setiap hari itu melakukan scalp massage selama 4 menit dalam waktu 24 minggu. Jadi nanti itu total hair number-nya, hair thickness, ketebalan rambut, peningkatan rambut, dan lain-lain, pertumbuhan rambut itu nanti dievaluasi. Hair thickness was shown to increase with standardized scalp massage. Maksudnya adalah ternyata benar penggunaan scalp massage, yaitu Scalp Massager ini, itu dapat meningkatkan ketebalan rambut ya guys. Ini terbukti ya secara penelitian. Nah, ini untuk jurnal penelitian yang kedua ya guys. Judulnya itu Self-Assessment of Standardized Scalp Massage for Androgenic Alopecia. Mungkin yang belum tahu androgenic alopecia itu intinya adalah kebotakan genetik ya. Kebotakan yang dialami kebanyakan orang ya, kebotakan genetik gitu. Nah, kurang lebih surveinya juga mirip yang kayak tadi ya guys. Tapi ini mungkin respondennya lebih banyak. Tapi intinya ya guys, gue akan langsung lihatin ini secara rata-rata hair loss stabilization itu kayak kerontokannya udah stabil dan mengalami pertumbuhan itu terjadi setelah 36,3 jam total melakukan scalp massage tadi, pemijatan scalp. 36 jam. Maksudnya kalau misalnya ini kan penelitiannya 20 menit ya guys. Jadi secara total dia udah melakukan scalp massage itu sekitar 36 jam baru kelihatan hasilnya gitu. Ini ada juga fotonya yang cukup menarik ya menurut gua. Nah, ini. Nah, ini tuh awal penggunaan. Ini tuh setelah total melakukan scalp massage selama 215 jam ya, 215 jam itu ada improvement. Terus setelah melakukan scalp massage selama 647 jam. Jadi emang dari jurnal ini juga membuktikan bahwa emang penggunaan Scalp Massager itu memberikan improvement bahkan secara jangka panjang gitu guys. Jadi kan tadi penelitian ini juga udah menjelaskan ya guys bahwa peningkatan pertumbuhan rambut tadi dan rontok mulai stabil penggunaan Scalp Massager itu setelah 36,3 jam ya. Let's say lu pakai Scalp Massager sehari 20 menit. Itu berarti lu butuh sekitar minimal 3-4 bulan lah ya. Jadi sekitar 3 bulanan tadi baru pertumbuhan dirasa mulai signifikan gitu, mulai ada lah. Nah, untuk pembahasan kedua ini gue akan bahas dari sisi video seorang YouTuber ya guys. Yang menurut gue menarik, dia bahas mengenai Scalp Massager ini. Jadi intinya dia itu melakukan eksperimen selama 24 minggu. Dimana dia itu pakai
messenger itu tadi selama 5 menit sehari. Jadi dia 5 menit sehari selama 24 minggu ya guys. Nah, di hari pertama ini kondisinya kayak gini guys. Ini hari pertama. Terus di hari 168. Tuh, lo bisa lihat ini ada improvement sih guys. Ini tuh ada improvement. Bahkan kalau lo nonton langsung dia juga menyatakan bahwa dia emang ada improvement dengan penggunaan Scalp Messenger tadi. Ada improvement, mungkin kalau lo lihat mungkin nggak begitu signifikan, tapi kalau dilihat emang ada improvement, ada peningkatan. Ini lo lihat di sini, ini rambutnya lebih banyak nih di sini. Udah mulai ada hairline-nya agak maju lah, agak maju dan lebih tebal gitu. Jadi kesimpulannya, emang Scalp Messenger ini emang terbukti dapat meningkatkan pertumbuhan rambut ya guys. Dan ini emang didukung dengan studi gitu. Didukung dengan studi. Dan ada juga yang menunjukkan buktinya lah dengan video tadi lah ya. Orang yang melakukan eksperimen sendiri gitu. Pasti gue yakin ada juga yang bilang gini. Ah bang, kayaknya peningkatannya gak seberapa gitu. Gini guys. Mungkin lu lihat peningkatannya tuh gak seberapa. Atau mungkin peningkatannya sedikit lah. Tapi bagaimanapun menurut gue ya guys, peningkatan tetaplah peningkatan ya guys. Meskipun mungkin peningkatan cuma 10%. Ya, peningkatan 10% tetaplah peningkatan gitu. Jadi kalau lu dirasa peningkatannya kurang signifikan, misal peningkatan tadi cuma 10%, lu bisa tambahin produk lain supaya peningkatannya itu lebih maksimal lagi. Misal, gue kasih contoh. Lu pakai Scalp Messenger, peningkatannya mungkin kecil nih, cuma 10%. Lu bisa tambahin pakai misal pakai Finmix Serum atau pakai Finmix Specialist atau pakai Finas Oral atau lain-lain lah. Misal let's say lu pakai Scalp Messenger peningkatan 10%. Lu tambahin pakai serum peningkatannya ini asumsi aja ya guys. Peningkatannya 30%. Berarti kan di total udah 40% gitu. Jadi itu emang semakin lengkap, pasti semakin bagus juga gitu. Misal lu pakai tadi 40% nih, udah lu pakai Messenger, lu pakai serum, udah 40%. Ditambah lagi pakai Derma. Let's say Derma peningkatannya 20% lah. Kan di total udah 60% gitu. Jadi emang semakin lengkap, semakin bagus. Tapi yang jelas, ketika lo menggunakan sesuatu yang emang lo punya tujuan tertentu gitu, misal tujuannya di sini ada pertumbuhan rambut ya, menebalkan rambut lah. Lo pastiin dulu apa yang lo pakai itu emang ada proofnya gitu, ada studinya, apakah emang benar-benar bisa membantu atau enggak gitu. Banyakin referensi lah, ada referensi yang mendukung atau enggak gitu. Itu akan lebih bagus sih guys. Jadi intinya itu sih guys, gue cuma mau nge-share itu dan menurut gue ini cukup menarik karena penggunaan Scalp Messenger doang yang gue bilang tadi itu ada improvement. Apalagi kalau lo tambah dengan yang lain-lain gitu. Oke, jadi gitu aja dari gue. Semoga apa yang gue share ini bisa ngasih manfaat ke lo. Dan kalau lo misal mau cari Scalp Messenger ini di mana, lo bisa cek aja langsung di video deskripsi. Oke, gitu aja dari gue. Semoga bermanfaat. Salam berambut. Cheers.